Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kois Ali Humam bisa kembali menyapa Sobat Filah semua dalam episode Jendela Islam kali ini. Nah Sobat Filah, episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit mental atau biasa disebut dengan anxiety disorder. Yang mana ini adalah perasaan was-was, takut, khawatir, dan perasaan tidak enak mengenai persoalan yang sedang menghantui. Perasaan seperti ini kerap dirasakan oleh anak muda, seperti overthinking, sulit konsentrasi, mudah lupa, bahkan gelisah sepanjang hari sampai menimbulkan sesak nafas secara bersamaan. Bagi pengidap penyakit ini akan mudah merasa khawatir akan masa depan, mau dibawa seperti apa, bahkan mereka bingung akan jati dirinya sendiri. Lantas bagaimana pandangan dalam perspektif Islam mengenai hal ini, dan cara mencegah hal tersebut yang sering kita alami? Nah, contohnya seperti yang satu ini. Sal, kamu lagi ngapain? Enggak, aku lagi ngapa-ngapain, lagi lihat-lihat kampus aja kok. Loh, Sal, kamu serius nggak kenapa-kenapa? Ini kayak bukan kamu tahu. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama aku. Aku welcome banget. Sebenarnya aku lagi bingung banget nih, Put. Tadi habis aku kelas, aku sempat mikir, bisa nggak ya masa depan aku tuh sekeren orang-orang lain? Bahkan aku aja nggak tahu mau jadi apa nanti. Saking seringnya aku mikir ini, aku jadi sering banget ngelakuin hal-hal yang dilarang agama. Jadi kamu lagi overthinking sama masa depan kamu ya? Daripada kamu berlarut dalam kesedihan, mending kita nonton cuplikan video yang nantinya akan ngejawab pertanyaan kamu dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sobat Filah dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, salawat serta salam kepada Rasulullah SAW kita sampaikan. Berbicara tentang anxiety disorder, ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan manusia, yaitu ada rasa ketakutan yang berlebihan. Kalau kita berbicara tentang rasa takut, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pun telah menjelaskan, dan hal ini merupakan menjadi bentuk ujian terhadap manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut khauf. Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Adzim. Kata Allah, dan pasti akan kami uji manusia dengan rasa ketakutan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika ketakutan itu yang ada dalam diri manusia dan itu berlebihan. Ini yang tidak diperbolehkan, karena kalau kita melihat dalam perspektif Islam, dalam agama Islam, menurut ulama, kalau kita berbicara tentang ketakutan itu ada dua poin. Yang pertama itu adalah khauf yang bersifat tabi'i, yang kedua itu adalah khauf yang bersifat syar'i. Khauf yang bersifat tabi'i itu adalah rasa ketakutan yang alamiah, yang secara manusiawi itu dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan dalam Al-Quran pun telah dijelaskan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa menyatakan bahwasanya qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyatgha. Ya Allah, kami khawatir, kami takut Fir'aun akan menyiksa kami secara berlebihan atau bahkan menyiksa kami dalam hal yang melampaui batas. Tetapi ini merupakan hal yang wajar, ketakutan yang bersifat manusiawi. Yang tidak diperbolehkan adalah ketakutan yang bersifat syar'i, al-khauf asy-syar'i. Ketakutan yang melanggar syariat Allah, yang mengakibatkan dirinya selalu bagaimana mengedepankan atau mengagungkan sesuatu yang mengalahkan ketakutan itu daripada Allah. Sebagai contoh, kita ketakutan kehilangan rizki kita. Kita takut tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan ketakutan yang tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sobat Filah dimanapun Anda berada, hal ini yang harus kita fahami bersama, dan apa yang harus kita lakukan sebagai solusi. Yang pertama adalah bagaimana kita meyakini bahwasanya setiap hal yang terjadi itu merupakan takdir dan ketetapan Allah.
Dalam surat An-Nahl dikatakan ata amrullah fala tasta'jilu. Ketetapan Allah itu pasti, tapi janganlah engkau meminta untuk disegerakan. Karena pada hakikatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka tugas kita adalah pertama mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak yang pertama menyadari semua adalah titipan dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Yang ketiga dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena bisa jadi ketakutan itu bersumber dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kadang syaitan itu menakut-nakuti kita agar kita jatuh miskin, takut menjadi orang yang miskin, dan syaitan itu memerintahkan kita untuk berbuat keji atau berbuat kikir. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan dan dari hadirnya syaitan yang menggoda kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal menyerahkan segala apapun yang terjadi kepada Allah dan kita berhusnuzon kepada Allah bahwasanya setiap yang Allah hadirkan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan poin yang paling terakhir adalah bagaimana untuk berkaitan dengan jati diri kita agar menjadi pribadi yang baik. Tak lain bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang salih. Karena pada hakikatnya ar-rajulu 'ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang dinilai, dilihat dengan siapa ia bergaul. Kumpullah dengan orang saleh, maka niscaya engkau akan menjadikan dirimu menjadi manusia yang akan mendapatkan kebaikan dengan lingkungan yang positif dan kelak menjadi manusia yang taat, bertakwa kepada Allah, melakukan amal soleh karena kita berada dalam lingkungan yang positif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Sal? Cuplikan video tadi kira-kira ngebuka pikiran kamu nggak sama nenangin kamu? Alhamdulillah Put, tadi setelah aku nonton video penjelasan Ustadz tadi, udah cukup banget menjawab dan ngasih solusi buat aku. Makasih banyak ya. Sama-sama Sal, semoga bermanfaat ya. Nah, Sobat Villa, ternyata permasalahan dalam kesehatan mental harus segera dicari solusinya. Dari penjelasan Ustadz tadi dapat membuka wawasan baru. Ternyata kita tidak boleh merasa takut dan khawatir terhadap persoalan yang belum kita ketahui, karena sudah ada Allah yang menentukan takdir kita. Tugas kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perihal hasil setiap usaha yang kita lakukan, serahkan pada Allah Ta'ala, karena yang menentukan takdir hanya Allah lah semata. Cukup sekian episode Jendela Islam pada kali ini. Saya Kois Ali Humam pamit undur diri. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.